Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih, terima kasih. Putranya Pak Tri. Putranya Pak Tri ya? Rame-rame. Putranya Pak Tri. Suara Matematika. Patri ini di mana? Di rumah. Oh iya. Halo Mbak Lia. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lia. Apa kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Baik-baik. Di rumah apa di kantor nih Mbak Lia? Ini kebetulan saya lagi WFH Pak gitu. Ya semua banyak WFH juga ini, banyak yang di WFH. Iya, beberapa juga ada yang WFH kayak gitu. Ini sudah gabung semua? Sebentar, ini tampaknya yang saya undang tinggal Bu Neti yang belum masuk ini Mbak. Tapi gitu. bagian besar cukup. Mungkin Bu Neti tadi pamit perjalanan sehingga mungkin nanti pada perjalanan belum bisa gabung, nanti mungkin datangnya bareng-bareng kita sampai. Kalau sudah sampai kita sampaikan apa yang kita bicarakan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Ya, oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak Lia. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan kesehatan dapat silaturahmi daring pada siang hari ini. Topik yang akan kita bicarakan, kita membicarakan tentang rencana program Gmedia Gas to School yang akan nanti bagaimana teknis pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanakan di tengah kondisi yang seperti ini, nanti kita bicarakan bareng-bareng ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berikutnya mungkin dari Mbak Lia dulu informasi-informasi yang mungkin dapat kami sampaikan yang jelas kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama, sudah berulang kali kita laksanakan di SMK 7 Semarang. Kalau yang semula memang kita banyak kegiatannya bisa luring, bisa ketemu langsung, kemudian ada formula baru yang harus kita laksanakan untuk kegiatan Gmedia Gas to School pada kali ini. Semoga Mbak Lia, kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jos, terima kasih pada teman-teman dari SMK 7 sudah dipersilahkan untuk dari tahun ke tahun kita mengadakan acara di sini. Sebelumnya juga terima kasih banyak pada Bapak Kepala Sekolah juga yang sudah mengizinkan kami dengan pihak Gmedia dengan SMK 7 untuk bekerja sama, nggak hanya dari setahun 2 tahun saja, tapi sudah cukup lama sekali ya Pak Jos ya. Nah, sehingga kalau untuk event-event sebelumnya, kita kan lebih sering mengadakan Goes to School itu ke sekolah. Tapi karena ada pandemi COVID seperti ini, kami mohon izin kepada teman-teman SMK 7 juga untuk melaksanakan event Goes to School ini melalui daring. Nah, saya butuh beberapa optional tema-tema yang mungkin dari bapak-bapak semua yang sering diberikan kepada siswa-siswa terkait materi yang akan diberikan melalui daring. Monggo dari bapak-bapak sekiranya untuk acara daring ini kita akan selenggarakan di akhir bulan ya Pak ya.
Jadi akhir bulan Januari sekitar tanggal 27 mungkin di hari Senin. Nah, maka dari itu kami butuh tema-tema yang mungkin bisa jadi topik pembahasan kami. Bapak, saya izin ambil materi dulu, J. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Ya. Sudah. Jadi gini Pak, kalau untuk yang materi sebelumnya itu saya sudah pernah menyelenggarakan dengan teman-teman dari SMK 10 itu tentang pemrograman web. Karena kan sebelumnya memang murid-muridnya dari jurusan RPL. Nah, dari sana mereka mengasih opsional, jadi poin-poinnya apa saja yang nanti kita bahas, baru nanti dari Gmedia memberikan pembicara yang tepat bagi murid-murid dan masuk juga untuk materinya gitu. Terus kita juga kebetulan acara daring ini kita bekerja sama dengan teman-teman dari Apredio. Jadi nanti untuk acara daring seminar business school lewat online ini biasanya kita kerjasama dengan Apredio, yang mana dari Apredio akan disiarkan melalui radio dari Apredio, Ugris Radio, sama YouTube-nya Apredio gitu. Yang mana nanti kita juga akan buatkan video juga yang bisa ditonton oleh teman-teman SMK 7 dan materinya juga akan kita berikan terhadap teman-teman SMK 7. Nah, untuk kegiatan ini kita adakan secara free dari tahun ke tahun karena kita kan klien juga Gmedia dan SMK 7. Jadi gimana caranya kita memberikan servis nggak hanya internet saja yang cepat, tapi saya pengennya juga bisa berkontribusi dengan murid-murid SMK 7. Karena kan semenjak ini kan juga sudah banyak sekali siswa-siswa SMK 7 yang bekerja di Gmedia, terus sebelumnya juga pernah magang juga di Gmedia, banyak sekali karena udah dari tahun-tahun ke tahun ya, dari anak-anak aplikasi pun, dari anak-anak marketing pun, rata-rata juga kebanyakan dari alumni SMK 7 gitu. Jadi pengennya sih kita tetap mengadakan acara Business School ini biar ke depannya nanti banyak yang bisa bergabung murid-murid dengan Gmedia kayak gitu. Mungkin monggo optional dari tema-tema Bapak yang ingin bisa disampaikan apa saja, nanti kami bisa carikan materinya. Mohon maaf Pak, di-mute. Mohon maaf. Pokoknya masukan dari Pak Agus, Pak Tri, mungkin ada masukan untuk tema kegiatan kita. Ya, untuk pesertanya dulu Pak, kira-kira akan diadakan berapa peserta? Karena sebenarnya kalau untuk platform yang sebelumnya kami gunakan, itu kan pakai Google Meet. Jadi untuk Google Meet itu kita maksimal di 100 peserta gitu. Jadi di 100 peserta, kalau Google Meet kan memang tidak ada batasan jam ya Pak ya. Jadi untuk 1,5 jam, 2 jam pun kita cukup. Tapi kalau untuk Zoom kan memang ada batasan peserta, kemudian ada batasan waktu juga. Maka dari itu kita mengadakannya untuk platformnya memakai platform Zoom gitu. Biasanya 100, terus nanti setelah acara kami share sertifikatnya juga lewat email. Mbak Lia, informasi kalau di SMK 7 Semarang kita biasa menggunakan Microsoft Teams. Kemudian memang kita sudah develop untuk Microsoft Teams. Kalau pengalaman kami ini, kalau rapat guru misalnya ada 100 peserta itu bisa terjangkau. Jadi memang kita belum mencoba sampai berapa peserta ya, tapi 100 peserta lebih pernah kita coba bisa menjangkau dengan menggunakan Microsoft Teams. Asal memang akun yang kita gunakan itu memang menggunakan akun SMK 7 Semarang SCID. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa create-kan akun itu sehingga pada saat acara itu bisa menggunakan akun tersebut. Ini pengalaman waktu kami menjadi tuan rumah Camp Kreatif Siswa Indonesia, SMK Indonesia beberapa waktu yang lalu, kami harus memberikan pembelajaran ke seluruh Indonesia secara berdaring juga bareng-bareng. Itu ada sekitar 120-an lebih Mbak. 120 lebih peserta. Ya.
dengan catatan kita create-kan akunnya. Jadi saya membuat akun KKSI SMPKN 1 Ternate misalnya. Jadi saya bisa menebak, ini dari teman kita dari Ternate yang ikut. Laksumawe ada Laksumawe yang ikut. Jadi kalau jumlah peserta kita menggunakan Teams, asal menggunakan akun dari SMK 7, insya Allah kita bisa siapkan. Kalau untuk anak-anak relatif mereka sudah punya akun SMKN 7 Semarang. Nah, kalau untuk nanti narasumber bisa kita create-kan, kita tambahkan akun-akun tersebut. Jadi tampaknya memang kalau boleh kita pakai platform yang sudah biasa digunakan SMK 7 saja, Mbak. Sekiranya kalau untuk platform ini itu bisa sampai berapa jam ya Pak durasinya? Kami berjam-jam, Mbak. Berarti ya? Jam-jam ya. Ya karena sudah develop khusus untuk sekolah. Iya, siap. Mungkin nanti ke depannya saya coba baru ini aplikasinya Microsoft Teams, nanti kami bawa ke teman-teman Apredio sama Gmedia buat pakai akun Microsoft Teams. Nanti berarti mohon dibantu ya Pak, klikkan untuk akun Goes to School biar nanti teman-teman siap. Hanya saja saya butuh berapa akun yang nanti kita create-kan sehingga kita bisa punya beberapa akun sekaligus. Itu paling nanti kan dibuat satu room grup acara Goes to School Gmedia bersama Apredio. Nah, nanti kami bisa di-share linknya, terus nanti saya share ke teman-teman tim biar nanti tim bisa masuk ke sana. Pembicara juga bisa masuk ke sana. Sebetulnya memang untuk satu akun bisa dipakai beberapa user sih, Mbak. Kalau di tim sini. Satu akun user Pak biasanya. Iya. Jadi misalnya akun saya Justi itu bisa saya pakai HP nyala sendiri, pakai PC A nyala sendiri, PC B juga nyala sendiri, bisa seperti itu. Berarti kalau saya buat akun satu bisa dipakai di laptop, bisa dipakai di HP gitu ya Pak ya? Betul Mbak, itu yang kami lakukan. Tapi kalau untuk amannya sih kita create-kan beberapa aja nanti untuk amannya komunikasi. Paling nanti biasa teman-teman juga bakal bikin akun sendiri, tinggal nanti grupnya aja Pak, acaranya seperti apa, nanti saya infokan rundown-nya dulu, jam berapa sampai jam berapa, nanti monggo dari Pak Jus bisa membantu untuk di range grupnya aja. Nah nanti sebelumnya juga saya bikinkan Google Form, bagi anak-anak bisa mengisi datanya, jadi nggak perlu nanti Pak Jus bikin registrasi toh, nanti saya bikinkan Google Form, yang isinya ada nama, nomor telepon, email itu nanti akan kami share sertifikat setelah acaranya. Jadi ada sertifikat, sudah ada namanya yang nanti akan kita kirim melalui email. Nah, itu nanti kami akan share Google Form-nya gitu. Nanti setelah Google Form diisi, nanti bisa di-invite untuk anak-anak masuk ke grup acaranya. Oke. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau gitu kita ini menyepakati menggunakan Teams, insya Allah kita bisa anak-anak lebih familiar ya, kemudian Bapak Ibu guru insya Allah juga lebih familiar. Di platform ke atas ya, oke. Mungkin bisa ya Pak. Kalau untuk di PC itu tampilannya sama seperti ini ya Pak, Google Zoom gitu, Google Meet. Saya screenshotkan nanti. Saya screenshotkan dulu. Karena pakai Microsoft Teams ini baru banget Pak soalnya. Lalu kemudian untuk tema selanjutnya apa Pak yang kemungkinan akan dibahas? Oh seperti ini ya? Ya, jadi kita ini Mbak Lia kelihatan, saya di pojokan sini, ini Pak Tri, Pak Agus, bagus fotonya, Pak Heri juga fotonya. Jadi nanti tergantung jumlah partisipan yang hadir, ini Pak Heri tampil ya. Seperti sama saja Mbak, di Zoom, sama aja, relatif sama. Siap. Berarti nanti yang create grupnya langsung dari Pak Jus ya Pak ya? Oke, siap. Saya tutup lagi screen-nya. Untuk peserta yang mengikuti, estimasi kira-kira ada berapa Pak? Direncanakan tanggal 27 ya. Bentar, saya cek jadwal. Januari, pokoknya hari Senin sepertinya. Hari Senin tuh yang akhir bulan 27 ya Pak ya? Benar nggak? Coba saya sambil cek kalender juga. Oh, tanggal 26 Pak, mohon maaf. 26.
Hari 26. Selasa, Mbak. Hari Selasa. Hari Senin. Selasa, Hari Mbak. Oh, 26. Seninnya 25. Senin 25. Senin 25, Pak. Nggih. Kira-kira tanggal ada 25 sebentar, bloknya blok apa ya, Pak? Besok ini, Pak. Sebentar, Mbak, kita soalnya kan kita jadwalnya blok, Mbak. Pada blok itu blok mana yang aktif, kita lihat, cek dulu. Oke. Pada blok ini, pada blok hari Senin itu ternyata yang bisa kita kontak produktifnya, Pak Adi. Produktifnya kelas 1 dan kelas 3, berarti kira-kira ada 4 kelas. Kalau 4 kelas aktif semua, berarti ada sekitar 144 peserta. 144 peserta. 140 peserta estimate-nya. Ini berarti siswa itu masih di rumah semua ya, Pak ya? Betul, masih di rumah semuanya. Kalau aktif semuanya, kita jumlah itulah kira-kira. Ditambah guru, tambah dari pihak Trimedia mungkin nanti 150-an lah. Iya, sekitar 150 ya Pak peserta nanti yang masuk. Itu memungkinkan masuk semua ya Pak ya nanti? Insya Allah memungkinkan. Ya, kelas 1 dan kelas 3. Nah, untuk temanya sekiranya yang bisa memungkinkan bisa dari teman-teman kelas 1 dan kelas 3 mengerti apa nih Pak yang bisa kita ambil pembelajarannya? Baru saya nanti. Mohon masukan Pak Tri, Pak Heri, Agus. Kalau dari Gmedia ini kita punya source ini dari teman-teman aplikasi. Jadi biasanya dari teman-teman aplikasi itu memberikan materi tentang pemrograman web, kayak seperti code editor, terus bahasa pemrograman yang terbaru, PHP gitu. Terus biasanya kita kolapskan, kan biasanya kalau dari teman-teman ya biasa membuat website itu kan ada tim programmer yang menjelaskan tentang bahasa pemrograman, terus kita juga ada satu pembicara yang membahas tentang desain seperti apa sih yang bisa dimengerti oleh pengguna saat melakukan akses website. Nah, di situ jadi ada 2 topik pembahasan. Yang pertama lebih ke teknisnya ke pemrograman web, yang kedua lebih membahas tentang desain yang baik dan bisa digunakan dan dimengerti oleh user kayak gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada tambahan-tambahan tema atau subtema yang perlu kita kembangkan, monggo saya langsung catat di sini. Monggo Pak Triaulat, Pak Hari, Pak Agus, mungkin ada tema yang mungkin pengennya seperti apa yang diminta nanti. Monggo Pak Tri, Pak Agus, silakan. Gus monitor, Pak Gus. Agus monitor. Aku paling di Panjerta tinggal ngowi. Bu Neti ada usulan, Bu Neti? Halo, saya sudah. Sebentar, Bu Neti sudah bergabung dengan saya, tapi secara luring ini ternyata. Maksudnya Bu Neti mungkin kami sampaikan kan Bu Neti barusan bergabung, jadi kita tadi merencanakan ada Gmedia Girls to School, kemudian estimasi peserta pada saat blok tersebut, karena kita melaksanakan tanggal 25, pesertanya adalah kelas 1 dan kelas 3, sehingga asumsi peserta jumlahnya sekitar 144 peserta. Kita menyepakati juga menggunakan platform Microsoft Teams yang sudah biasa kita gunakan untuk nanti berkomunikasi mengadakan webinar ini. Nah, sekarang kita sedang membahas tentang tema yang akan kita angkat dalam webinar. Monggo, Bu Neti ada usulan, silakan langsung saya geser saja Bu Neti ini. Duh, langsung ini Mbak, baru nyampe. Ya, karena tadi nggak ngikuti di bis, nggak bisa ngikuti. Ya, kalau tema karena saya ngajar di kelas 1 ya Mbak. Ya. Mungkin lebih ke arah. Oh ini tema ya, bukan materi ya. Oh tema. Yang diusulkan dari Gmedia apa Mbak? Materi dulu nggak apa-apa. Nanti kami tentukan temanya gitu. Jadi kalau dari Gmedia itu untuk kelas-kelas sebelumnya kita pernah memberikan tentang materi fiber optik, kemudian kita
materi tentang pemrograman web juga. Ah. Terus terakhir kemarin kita memberikan materi tentang mikrotik. Nah, untuk yang tahun sebelumnya kan kita memang mengadakan acaranya langsung di audit ya Bu ya, jadi ada prakteknya gitu. Cuman kalau ini daring yang sekiranya kita juga bisa memberikan materi ini juga efektif juga ke anak-anak SMK 7 juga yang sekiranya mungkin bisa dimengerti kira-kira materi apa yang cocok nih buat teman-teman SMK 7. Dari beberapa pilihan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau untuk Digimedia kita juga punya source juga dari teman-teman aplikasi yang biasanya membuat website atau sistem informasi yang sudah banyak bekerja sama dengan corporate, itu nanti bisa diberikan materi juga. Gitu. Tinggal nanti tambahan-tambahan materi apa nanti kami carikan untuk pembicara di luar Digimedia. Oke, iya Mbak. Kalau saya itu sebetulnya karena saya kebetulan di desain grafis ya Mbak. Saya ngajar desain grafis dan kaitannya juga dengan PKK. Jadi materi apa yang sekiranya bisa digunakan untuk life skill anak. Jadi kita bisa membayangkan apabila ada siswa kita yang tidak bisa menyelesaikan naik di kelas 2, gitu ya. Kira-kira dia di kelas 1 itu bisa apa? Bisa hidup dengan itu. Nah, kalau di kelas 2 pun demikian. Seandainya nanti dia keluar dari kelas 2, dia drop out, nggak meneruskan, itu kira-kira dia bisa hidup nggak? Punya materi apa? Gitu. Jadi materi nggak usah muluk-muluk, tapi yang bisa diimplementasikan, gitu ya Mbak, yang bisa diimplementasikan untuk life skill mereka, untuk kebutuhan hidupnya mereka. Gitu. Oh, gitu. Lebih ke apa nih Bu? Teknisnya lebih ke materi pemrograman atau tentang sebenarnya kita kan punya nih materi yang memang kita skillnya di jurusan SIJA aplikasi, tapi nanti ketika mereka sudah di luar, mereka bisa menerapkan pekerjaan di luar juga dengan life skill itu kayak gitu ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau emang itu ke SIJA, hubungannya ke SIJA, nggak apa-apa. Itu life skill-nya apa? Jadi seolah-olah ya kayak dulu kalau elektronika. Nak mutus di kelas 1, itu dia sudah bisa nyodir, sudah bisa menggunakan multimeter, itu masih sondandani radio minimal gitu. Nah, itu dulu. Nah, kalau sekarang monggo yang terkait dengan jaringan. Jadi yang simpel-simpel aja seperti itu, tapi bisa manfaat. Kalau ya kaitannya dengan wirausaha. Iya, boleh nggak Bu saya membahas tentang materi sedikit tentang startup juga. Jadi kan kebanyakan sekarang anak-anak sekarang yang lulus dari SMA kan banyak yang gabung punya startup sendiri. Jadi di sini saya berikan gambaran gimana sih caranya kita punya bekal nih di SIJA itu kan meluas ya Bu, ada jaringan, ada pemrograman web juga. Kita gimana caranya bisa mengembangkan soft skills kita lewat sekolah, yang mana nanti bisa diterapkan di luar sekolah, kita bisa punya bisnis peluang sendiri, entah itu nanti jadi digital agency, atau nanti bisa masuk ke startup, atau nanti bisa masuk ke bisnis pemrograman web buat sistem sendiri, kayak gitu di beberapa corporate, kayak gitu. Apa-apa, Bu? Oke, enggak apa-apa Mbak, bagus. Terus mungkin ada yang digaris besari Bu atau tentang teori-teori yang perlu ditekankan untuk materi-materi tadi kayak misal bahasa pemrograman ini kayaknya kurang dimengerti deh sama teman-teman SMK 7 atau belum diajarkan kayak. Kalau materi pendalaman apa pengayaan aja mungkin ya. Pengayaan atau apa ya? Monggo itu nanti materi bisa ke Pak Yos aja ya Mbak. Siap. Sumber apa tuh usulannya apa ya Bu? Oke, Mbak. Tadi memang kita sedang mencari kan Mbak materi-materi tentang yang berkaitan dengan life skill. Memang termasuk kalau boleh tadi pemrograman sebetulnya kan mesti termasuk life skill juga. Hanya saja memang sampai saat ini pun kami masih meraba-raba pemrograman yang cocok untuk anak-anak, yang anak-anak enjoy untuk program itu seperti apa kan ternyata kreativitas anak-anak, pemahaman anak-anak, daya juang anak-anak bisa berbeda-beda. Nah kalau boleh ya tadi
kalau startup tuh nanti materi apa ya Mbak ya? Iya. Cenderung ke arah teknis atau cenderung ke arah apa tuh? Informasi. Informasinya itu nanti gambaran saya undang dua pembicara. Yang pertama, pembicara pertama membahas tentang digital marketing, Pak. Jadi gimana caranya kita bisa punya skill di bahan konten. Kan mereka juga konten expertise juga, yang mana dari pembicara tersebut sudah sukses untuk berjualan online juga. Jadi mereka bisa menjelaskan materi gimana sih cara berjualan online yang bisa diterima oleh masyarakat, terus desain yang diterima oleh masyarakat itu seperti apa, terus peluang usaha yang sekiranya kita miliki dari jurusan ini, kayak misalkan ada beberapa anak yang memang suka desain, suka ambil video, suka bikin konten-konten yang sosmed sekarang. Nah, itu gimana caranya? Terus kalau untuk startup, nanti lebih pembicaranya ke tim teknis aplikasi. Nanti lebih bicara tentang bahasa pemrograman sekarang. Gimana caranya kita bisa ngembangin skill yang sekiranya sudah diterima di SMK 7 bisa diterapkan di luar. Terus kalau untuk startup kan bisa meluas, nanti untuk pemasarannya harus kayak gimana, bahasa pemrograman yang harus didalami seperti apa, terus teknis-teknisnya kayak gimana, kayak gitu. Tapi saya butuh poin-poinnya juga sih dari teman-teman SMK 7. Kira-kira apa nih? Kalau boleh tadi saya simpulkan malah materi yang menarik bagi kami ini ada tadi Mbak, digital marketing itu Mbak. Jadi kan anak-anak kan sudah mulai diajarkan bagaimana berwirausaha dengan memanfaatkan masalah digital, memanfaatkan teknologi digital. Itu mungkin sangat bermanfaat, pastinya bermanfaat sekali untuk anak-anak dan kita semuanya. Kemudian tadi kan setelah anak-anak mendapatkan ternyata digital marketing potensinya seperti apa, ditunjang dengan tadi membuat aplikasinya seperti apa, kan semakin menguatkan. Saya rasa dua tema itu sudah sangat menarik untuk anak-anak. Jadi mungkin dua tema itu mengenalkan apakah digital marketing itu, bagaimana peluang pasar anak-anak, kemudian bagaimana memilih aplikasi yang nanti bisa membantu menjualkan. Itu ya Mbak ya? Iya, siap Pak. Nanti yang pertama nanti digital marketing nanti akan bahas tentang teknis kayak pengenalan dulu, kayak sekarang eranya tuh sosmed tuh pakai apa, terus habis itu peluangnya kayak gimana, terus penjualnya gimana, mengemasnya kayak gimana. Nanti yang pertama pakai digital marketing itu, terus kalau yang sub kedua itu membuat aplikasi, berarti lebih ke teman-teman tim aplikasi ya Pak ya? Iya. Atau kalau aplikasi ringkas bagaimana Mbak? Misalnya memanfaatkan Facebook untuk pemasaran, misalnya kan mungkin lebih tidak terlalu aplikatif banget, tapi langsung implementasinya pakai Facebook bisa, pakai TikTok juga bisa, pakai Instagram bisa, itu memungkinkan nggak Mbak? Oh, kalau kayak gitu bisa Pak. Jadi yang pertama nanti bahas tentang teknisnya dulu ya, gambaran teorinya seperti apa. Betul. Lalu nanti langsung ke sub sosmednya itu pakai apa gitu ya Pak ya. Oke. Jadi insya Allah fokus lah. Misal nanti ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Nah, kita menerapkan digital marketing itu harus seperti apa kayak gitu ya Pak ya. Betul Mbak. Betul. Jadi kan arahnya kita tampaknya lebih fokus. Saya mau jualan, apa sih saya butuhkan, dengan apa sih yang saya dengan apa yang saya lakukan, mungkin itu akan lebih fokus ke anak-anak. Siap. Nanti kami rencanakan boleh usul gini Mbak, yang sering kali kita tertinggal etika digital, etiket itu ternyata sekarang kan mulai banyak pupus. Iya benar. Itu kadang-kadang kalau baca WA dari anak-anak, ini kok arahnya kok seperti ini, kok gak ada perkenalan, kadang-kadang kita tuh gak nyaman ngajari sedikit demi sedikit, dan mungkin dari kalau ada ketemu nanti klien ke depan tuh harus kayak gimana. Betul. Ya, kalau ada dibantu pihak industri yang menguatkan, kamu komunikasi WA harus seperti ini kan kita selaras lah mengingatkan anak-anak bagaimana kita berkomunikasi di era digital ini. Siap. Nanti saya sampaikan juga. Jadi yang pertama nanti tentang digital marketing,
terus Iya. implementasi aplikasinya seperti apa, baru etika cara komunikasinya harus seperti apa, gitu ya Pak ya. Betul, Mbak. Inggih. Namanya Siap. adalah sepaket yang nyaman itu. Ya. Kalau durasi kira-kira pengennya minta berapa menit Pak? Kalau ada 2 sampai 3 pembicara. Kalau rata-rata berapa menit ya Mbak ya? Kalau misalnya, kalau saya biasanya ngisi itu anak-anak tuh maksimal jadi 15 menit kalau karena daring ya Mbak ya. Karena Oh, iya. 15 menit mungkin sudah panjang lah kalau untuk anak-anak. Mungkin kayak isi 1,5 jam gitu gimana Pak? Jadi Oke. masing-masing dari Masih. pembicaraan 15 sampai 20, terus nanti kami berikan kayak habis isi pembicara ada sesi tanya jawab, dari sesi tanya jawab itu berikan doorpress bagi anak-anak kalau yang pengen tanya, nanti kami berikan goodies bag atau voucher makan kayak gitu, yang mana nanti bisa diambil di SMK 7 anak-anak. Oke Mbak, sangat setuju itu. Jadi memang durasi utamanya tadi sekitar itu, kemudian kan masih ada lain-lain ya, kita 1,5 jam insya Allah bisa. Ya, jadi biar nggak terlalu bosenin daring terus gitu Pak, jadi kayak ada apa namanya, anak-anak juga bakal ada interaksi dengan pembicara juga. Betul Mbak, betul. Berarti nanti setelah itu dibahas oleh teman-teman sama pembicaranya juga kayak gimana, nanti mohon dibantu Pak untuk setelah ini kan kami juga butuh flyer buat bikin acaranya juga, paling nanti logo SMK 7 sama tanda tangan kepala sekolah gitu. Jadi nanti tanda tangan kepala sekolah sama nanti akan kami lampirkan ke sertifikat yang mana nanti setelah acara akan kami share ke teman-teman SMK 7. Jadi flyer dari Mbak Lia ya, flyernya ya. Flyer dari saya, terus Google Form juga dari saya, nanti dari SMK 7 bisa buat create room-nya yang di Microsoft Teams ini, sama nanti dibantu share Google Form yang saya buat ngisi peserta Mas. Gitu siap. Jadi saya tugas saya buat akun, tanda tangan kepala sekolah gitu ya. Sama nanti kita semua. Terus nanti baru saya buat flyernya kayak gitu. Siap. Logo SMK sih kami kirimkan juga ke Mbak Tia. Sekiranya begini Pak, nanti untuk rundown acaranya kan pembukaan pertama bisa dari Bapak Kepala Sekolah Pak. Oke, kami konsultasikan kepala sekolah pada jam berapa nanti bisa kita aturi. Paling cuma 5 menit aja gitu. Jadi ada pembukaan acara. Jadi yang pertama nanti pembukaan dari kepala sekolah, dilanjut pembukaan dari Gmedia, dilanjut pemateri, kuis, sesi jawab, terus nanti penutup nanti bisa dari Pak Jos, terus nanti foto bersama. Gitu. Makasih. Random siap kita ajukan ke kepala sekolah, kita minta waktunya. Nah, nanti saya juga buatkan surat juga, Pak. Surat kegiatan ini biar mengetahui lah dari kepala sekolah kalau kita acara kayak gini. Oke, Mbak. Terima kasih. Terbantu sekali kami. Jaga jarak, Bu. Jaga jarak 5 meter. 5 cm, Mbak. 5 cm ya. Sehat ya, Mbak? Sehat. Siap. Sama Bas, ini Pak, untuk siswa magangnya sudah dibuka, Pak? Atau belum? Siswa magang sudah kami buka. Ini kebetulan kemarin sudah ada yang ambil surat, mungkin belum sampai ke sana ya. Coba sebentar, saya cek sebentar. Istri sudah, yang putra masih. Karena Mbak, yang magang putri sudah diambil, jadi yang aplikasi itu, tapi kemudian yang magang putra ini masih ada suratnya di sini belum diambil oleh siswanya. Ini paling nanti kalau misal untuk magang langsung ke Bu Ana saja ya. Nanti kalau misal belum ada respon, nanti Bapak bisa nyundul ke saya biar saya tetap langsung ke Bu Ana. Oke, terima kasih. Insya Allah tetap kita kerjasama magang dengan Gmedia, ya memang penyesuaian aja ini. Punya Pak K7 sekarang yang udah gabung jadi programmernya Gmedia. Alhamdulillah. Punya SMK 7 gitu katanya dari HRD. Iya, SMK 7 ini attitude-nya tuh bagus sekali. Terus kadang sama anak kuliah kok malah pinter anak SMK 7 gitu. Kemarin dari gurunya, Mbak. Siapa dulu gurunya? Kayak gitu.
Nah, yang sombong jadi gurunya. Siapa dulu gurunya ya? Udah siap Ya. aja. Nggak boleh protes. Nggak boleh protes Pak Tri. Begitu. Oke, Mbak, terima kasih. Lagi Pak, setelah ini, selain pembicaraan ini, Ada lagi dari teman-teman, monggo. dari Pak Tri Ya, Aula, Monggo Pak Tri. ya, saya usul. Ini Mbak. Dengar suara saya. Bisa Halo. Pak, bisa Pak, silakan Pak Tri. Nah, ini yang pertama, kebetulan saya kan pernah jadi admin juga, tapi saya kok nggak pernah ketemu sama Mbak Delia ya. Mungkin orang baru. Hah? setelah kita pernah ketemu itu di lomba LKS SMK 8, mungkin Oh, Pak gitu. belum pernah ketemu. Oke. Saya sering Ya, ketemu di Pak. SMK 8 ya, yang pertama, saya menyampaikan yang G-Media ini memang supportnya terhadap apa ya? Halo, dengar suara saya? Dengar? Iya, dengar Suara Pak. saya Ini dengar? Ya. Wes, tak polke. Iya, kurang pol. Terdengar Pak Tri, terdengar. Suara terdengar Pak Tri. Iya, Suara Terdengar, terdengar. Dengar ya. ya, dengar. Ya, saya ulang. Jadi G-Media ini sudah terbiasa dengan support terhadap pelanggan, terutama masyarakat, dalam hal ini tentu adalah SMK 7. Nah, salah satu kebiasaan G-Media yang saya tahu adalah sponsorship seperti ini. Jadi kalau ada acara misalnya wisata yang ngasih support untuk nah ini kebetulan Go to School. Nah, berarti disupport supaya anak-anak juga senang. Misalnya di dalam materi menyampaikan itu diselingi misalnya door prize misalnya gitu. Jadi anak-anak itu tambah semangat gitu. Seperti yang dulu-dulu itu juga begitu. Jadi ketika kami pergi ke Bali terus ada door prize dari G-Media, waktu itu ya anak-anak tambah senang, kita serahkan sepenuhnya kepada ketua kelasnya, terus mereka membuat door prize seperti itu. Itu satu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan materi, saya boleh usul kita ambil core-nya saja. Core-nya Sija itu kan ada 4 kan nggak salah. Platform as a service, kemudian infrastruktur as a service, kemudian database layanan itu ya, layanan hari itu yang ngajar kalau salah. Terus kemudian yang satu adalah sistem Internet of Things. Nah ini yang dekat sekali dengan porsinya G-Media itu adalah Internet of Things. Jadi betapa senangnya anak-anak kalau dia itu bisa membuat produk, dia senang seperti yang dicontohkan oleh almarhum Pak Nur Salim itu saya bangga sekali ketika anak bisa membuat ini, bisa membuat itu, tapi lewat media internet itu salah satu yang saya lihat di Pak Nur, salah satu contohnya adalah membuat timbangan otomatis gitu, membuat timbangan kalau nggak salah itu, sehingga ketika diukur langsung dengan alat wireless, dengan alat apa dan sebagainya, itu langsung muncul timbangannya, ukurannya bukan timbangan, tinggi badan langsung muncul sekian meter, sekian senti, ya, itu kan bagus. Nah mungkin nggak misalnya G-Media itu memfasilitasi kemampuan anak ini lebih ditingkatkan gitu. Jadi Internet of Things, jadi berkaitan dengan internet. Ya, tapi juga bagus tadi digital marketing itu malah sudah dikuasai Pak Hari sama teman-teman yang di Sasongko itu tidak sedikit dikenalkan ke sana. Bagus sekali. Jadi hubungannya nanti adalah karena ini jembatannya anak kelas 1 sama kelas 3 itu agak jauh ya. Kelas 1 itu masih dasar, kelas 3 itu ya wis meh rampung. Nah, ya.
Jadi bagaimana bisa menjembatani ini supaya yang kelas 1, yang kelas 3 tidak ngantuk, yang kelas 1 juga semangat gitu. Jadi ada dua hal yang kebetulan pesertanya ini berbeda usia gitu ya, bukan berbeda usia ya, tapi istilahnya kelasnya, ringnya itu terlalu jauh gitu. Karena kebetulan memang aturan di apa itu di jadwalnya di SIJA itu memang kelas 1 berkecampur dengan kelas 3, yang kelas 2 sendirian gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kurangnya saya nambahi lewat usul. Ini kan tadi saya masih ngantuk-ngantuk ya, minta maaf ya. Gitu. Yes, sebentar itu dulu. Assalamualaikum. Iya. Ya, terima kasih Pak Tri Aulat. Jadi mungkin kalau untuk Mbak, terima kasih Pak Tri. Jadi untuk materi tadi memang kita sudah diskusi ringkasnya. Jadi memang insya Allah kalau materi yang tadi kita ambil itu digital marketing, kemudian aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk digital marketing, ya, kemudian juga yang agak kalah penting ethical di networking, ethical di jaringan, ethical digital, itu tampaknya umur berapapun insya Allah membutuhkan tentang materi-materi tersebut. Saya juga pengen anak-anak itu nanti belajar tentang yang IoT, mungkin bisa dijadwalkan di Ghost to School berikutnya ya. Mungkin bareng dengan kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3 di mana pembelajarannya memang sudah menyentuh pada masalah IoT. Tapi karena kelas 1 ini memang belum menyentuh tentang itu, insya Allah kalau kelas 1 pun software sudah tahu. Kita marketing sudah tahu, dan kita tambah diperkuat dengan kehadiran Gmedia. Jadi terima kasih usulannya. Kita untuk yang pertemuan ini kita bahas yang ini, kemudian digital marketing dan aplikasinya, kemudian di pertemuan selanjutnya mungkin nanti dijadwalkan IoT kita kuatkan. Gitu Pak. Iya, gitu. Kalau mungkin dari saya benar, untuk materi ini kita ambil garis besarnya digital marketing dulu, karena kalau nanti kita diterapkan 2 materi kan takutnya nggak fokus nih untuk pembahasan materi. Dan kalau door prize pasti kita berikan, jadi biar ada interaktif dari peserta. Ini putus Pak Di. Oke, Halo? Iya, Mbak. Tadi sempat terputus. Oke, silakan. Ya, jadi kalau untuk materi IoT mungkin nanti bisa kami agendakan dulu untuk lebih teknisnya. Biasanya kan kalau materi seperti itu ada prakteknya juga. Kalau diminta serasa teori itu kayaknya agak terlalu membosankan juga. Jadi nggak ada interaktif secara langsung juga. Ya semoga nanti di tahun ini kami juga bisa mengadakan Ghost to School yang kedua kalinya juga di SMK 7. Kemarin juga sebelum-sebelumnya kita sering mengadakan event seminar, kita juga mengundang SMK 7 juga buat ikut berpartisipasi. Kayak kemarin terakhir kita bikin acara di coffee shop, kita undang beberapa teman-teman SMK 7 untuk mengetahui ilmu-ilmu baru, gitu aja. Mungkin setelah ini selanjutnya teknis bisa dibantu oleh Pak Jus ya Pak ya, monggo dibantu. Iya, insya Allah siap Mbak. Mungkin tidak tambahan lagi, terima kasih atas partisipasinya. Gitu, ketemu nanti tanggal 25 gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Komentar Pak Agus komentar dulu, karena dia yang tahu persis. Pak Agus, Pak Eri. Enggak, Mbak Agus. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Berikutnya nanti kita secara teknis bisa komunikasi di WA untuk teknis-teknis yang tidak terlalu tidak membutuhkan peserta banyak, kita bisa komunikasi teknis di sana. Bapak Ibu, Mbak Lia, terima kasih atas partisipasinya di meeting kita hari ini. Insya Allah bermanfaat, insya Allah acara Ghost to School kita bermanfaat, berkah untuk anak-anak, untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Susu.